Itu namanya kalau dunia udah nggak di hati kita. Jadi kita nggak takut kehilangan, nggak takut nggak punya apa-apa kayak gitu. Ya. Jadi jangan dicari kalau kehilangan. Kecuali bini ya. Kalau bini hilang dicari lah. Udahlah. Ih, Pak Dit itu hilang isinya. Udah kan semua cepat hilang. Ya jangan. Kalau istri mau dicari ya. Itu lagi masalahnya. Kalau istri udahlah. Nanti gue nyari lagi. Jangan. Dicari kalau istri. Kayak gitu. Yang berikutnya, puasa hati itu adalah jangan sampai di hati kita itu ada penyakit-penyakit hati. Makanya harus ditahan tuh yang membuat penyakit hati. Seperti apa? Yang berikutnya yaitu puasa pikiran. Ini pikiran termasuk puasa rohani, bagian rohani. Nah, tahan pikiran kita dari memikirkan sesuatu yang negatif thinking. Tahan pikiran kita dari memikirkan sesuatu yang mesum-mesum, yang kotor-kotor, yang rusak-rusak gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita berpikir negatif terus, itu lama-kelamaan rohani kita jadi rusak. Itu salah satunya. Karena hati kita itu seperti rumah, rumah itu akan kotor kalau ada yang debu. Nah, debu-debu itu dari apa yang sering kita pikirkan, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Jika pikiran kita negatif, pandangan kita buruk, telinga kita melihat yang buruk-buruk, maka otomatis rumah hati kita akan rusak, akan berserakan sampah. Itu ya. Nah, jadi kita pelan-pelan mulai sekarang dirubah mindsetnya selalu positif. Makanya salah satu mental seorang salik adalah selalu punya prinsip ke setiap orang dia husnudon dan ke diri sendiri suudon. Pegang itu ya. Saya ulangi lagi, salah satu mental atau prinsip orang salik yaitu ke semua orang, ke setiap makhluk dia selalu husnudon dan kepada diri sendiri selalu suudon. Kayak gitu ya Kang Erik ya. Ke orang lain husnudon, ke diri sendiri suudon. Karena yang paling buruk di kita, bukan sebaliknya. Itu salah satu ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir, beliau selalu husnudon. Ketika itu beliau melihat orang yang bermaksiat. Beliau mengatakan, ya Allah, ini orang bermaksiat karena kebodohannya. Sedangkan saya bermaksiat karena keilmuan saya. Padahal Syekh Abdul Qadir belum pernah maksiat. Nih ya, orang sana yang gak bertoriko, yang gak tahu ilmunya, berbuat maksiat, itu wajar karena kebodohan dia. Walaupun berbuat dosa, walaupun dapat siksa, itu tidak separah orang toriko. Ini kita ngerti nih. Ini tahu nih, misalkan hukum riba itu bagaimana. Tapi masih aja digunakan. Itu double dosanya. Karena kan kita ngerti ilmunya, tahu hukumnya. Di luar sana pacaran, nggak tahu hukumnya, nggak bertoriko. Nah, dibandingkan kita yang tahu hukumnya, bahaya zina, terus kita orang salik berbuat dosa, double udah. Yang berikutnya, puasa apa lagi? Puasa yang disebut dengan puasa hati. Tadi rasa, ini hati, agak beda ya. Kalau rasa hanya sebagian, kalau hati seluruhnya. Artinya, kalau puasa hati, mulai dari seperti setia, jujur. Tuh jangan sampai kita menduakan istri. Jangan sampai kita berbohong kepada istri. Oke. Setia, jujur, apalagi konsisten. Nah ini puasa hati tuh kayak gitu. Menahan dari gejolak nafsu pengen A, pengen B di saat ada amalia yang harus kita konsistenkan. Ya. Ini malam ini berat bagi orang yang masih ngikuti nafsunya. Tahan. Oh iya, harus tahan nih. Oh malam minggu nih. Alhamdulillah, contoh Pak Nugroho ya selalu setia tuh. Dari pertama saya kesini sampai sekarang udah sekian tahun, Pak Nugroho yang paling istiqomah. Alhamdulillah. Beliau nggak pernah alfa, nggak pernah absen, alhamdulillah ya. Itu contoh beliau ya. Iya,
Kang Akrom, alhamdulillah paling istiqomah. Gitu ya. Itu menahan sesuatu yang eh, bisa membuat kita tuh nggak istiqomah. Tahan walaupun perih. Kayak gitu ya. Makanya istiqomah itu berat. Yang mudah itu istirahat. Mempertahankan istiqomah itu sama dengan mempertahankan tingkatan langit. Itu nggak sedikit yang nanya, kamu kok saya turun ya sekarang? Kok bisa? Ya kan itu dia nggak stabil, naik turun. Kayak iman naik turun. Ini sekarang aja kita naik imannya nih. Malam Senin turun lagi, kan? So kayak gitu. Naik turun. Sekarang aja berjamaah. Sok ya besok nggak berjamaah. Sekarang deh sosok berjamaah. Senin kesiangan lagi. Nah, sama kayak gitu. Ya, nggak stabil. Ustaz misalkan bisa istiqomah di jengkel pondasi. Kalau lagi di rumah, tapi lagi misalkan lagi ngegas narik, lewat dulu lah dolar asar. Yang penting nih buat duit dulu. Nah itu kan susah kan gitu. Nah sama mempertahankan langit juga tuh nggak mudah. Harus ada yang kita korbankan, kayak gitu. Harus ada yang kita korbankan. Emang saya salahnya apa? Ya ada yang salah lah, nggak mungkin turun kalau nggak ada yang salah. Kayak gitu. Karena berat, gitu. Ya. Kita aja isi kamah waqiah berat, kita kan datangnya gimana sirnya aja. Gimana angin-anginan. Kadang datang, kadang enggak. Nah, makanya istiqomah itu hanya bagi yang tangguh saja. Gitu ya. Enggak mudah, berat. Itu seminggu sekali, udah kayak gitu apalagi setiap hari. Alhamdulillah tapi ya. Kita harus istiqomah setiap minggunya, alhamdulillah. Pelan-pelan tuh kita. Barang-barang biar istiqomah. Nah, itu namanya puasa hati. Menahan dari sesuatu agar tetap bisa istiqomah dalam amalia. Kenapa istiqomah itu berat? Karena fadilahnya juga besar. Di antara dahsyatnya istiqomah, kita akan memahami rahasia-rahasia Allah. Kita akan paham di balik ilmu-ilmu ilahiyah. Jadi nih, walaupun misalkan saya nggak jelasin, kalau teman-teman istiqomah paham sendiri. Karena kepahaman itu pertama dari istiqomah, yang kedua dari kadar kebersihan hati kita. Semakin bersih hati kita, maka semakin tajam pemahaman kita. Ada yang datang? Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga istiqomah. Istiqomah, luar biasa. Sehat beliau. Aduh, alhamdulillah. Sama siapa sendiri? Nah. Nah. Ini saya perhatikan perasaan di Ciletan itu banyaknya orang-orang Arab. Banyak orang Arab di Ciletan. Banyak-banyak berjenggot. Jadi banyak pajero di Ciletan. Pasukan jenggot Rasul. Dan pimpinannya tetap Habib ya, Habib Nurho itu pimpinannya itu. Iya, Eri juga bewok. Jadi banyak yang bewok. Saat di sini banyak orang Arab. Ya, alhamdulillah berkah insyaallah ya. Karena Ciletan itu para pecinta Rasulullah kan. Makanya banyak yang berjenggot ya. Alhamdulillah. Nggak tahu kenapa itu. Oke, perhatikan banyak yang berjenggot ya. Karena emang tanda cinta ke Rasulullah SAW. Cinta ke orang-orang Arab. Kayak gitu. Oh, RT? Oh iya, syarat jadi RT ya. Luar biasa ya syaratnya ya. Harus ada jenggotnya. Berarti kalau ini RT, Anugroho ini RW. Biar pas ya. Semuanya berjenggot ya. Kalau nggak bewok ya berjenggot. Ustaz juga berjenggot ya. Semuanya hampir sama berjenggot ya. Kang Akram berjenggot. Semuanya ya. Alhamdulillah. Gitu. Apalagi babeh itu. Semuanya. Nah, itu ya, luar biasa. Itu ciri khas Ciletan tuh, dipertahankan tuh. Harus ada ciri khas masing-masing ya. Oke. Ini ya, konsisten hati. Seperti apa lagi? Seperti konsisten yaitu zikir. Nah, ini termasuk puasa hati juga. Ya. Menahan hati kita, jangan sampai gambar-gambar dunia itu ada di hati kita. Buang gambar dunia di hati kita. Artinya, dunia itu hanya di genggaman tangan.
jangan sampai masuk ke hati. Itu kalau di toriko. Artinya bukan berarti orang toriko nggak boleh berdunia, justru orang toriko harus kaya. Karena nggak ada ceritanya orang toriko itu miskin. Cuman kekayaan jangan masuk ke hatinya, cukup di tangannya. Ukhruj minal qalbi waj'al ad-dunya ala yadaika. Keluarkan dari hati, simpan semua harta dunia di tangan saja. Contohnya, kalau udah harta di genggam tangan, misalnya Kang Erin ya, mobilnya banyak misalkan. Misalkan banyak, diantaranya angkot, bajai gitu ya. Mobilnya banyak. Amin. Iya kan ini bosnya kan? Iya. Yang megang angkot se-Jakarta tuh beliau gitu kan. Kan lumayan bos angkot, kelar ya. Kan itu buat angkut jamaah banyak enak gitu. Apalagi Toyota HiAce, mantap itu. Bisa nampung jamaah banyak. Nah, ketika misalkan mobilnya kehilangan, tuh Kang Adi gak nyari, udah hilang aja. Nah itu namanya dunia enggak di hatinya. Kayak gitu. Itu kalau udah bisa kayak gitu, udah. Ya. Makanya saya masih ingat dulu di Tuban ada seseorang datang ke Yai. Dia nangis-nangis. Yai tolong liatin di mana handphone saya yang hilang. Jadi handphonenya hilang. Pengen diterawangin gitu ya. Karena dia yakin Yai bisa melihat, yang bisa melihat. Nangis-nangis. Nah malah beliau begini jawabannya. Sampean tuh baru hilang handphone. Saya hilang mobil 2 plus rumah plus yang lainnya. Saya pulang ke Tuban gak bawa apa. Perasaan saya biasa saja. Perasaan saya juga ke dunia lahir gak bawa apa-apa. Nah, kalau udah bisa kayak gitu, jadi torikohnya. Paham ya? Ini mah uang 10.000 juta tanyain. Mah mana uang? Gak tahu. Kamu gimana sih? Waduh kacau. Itu masih cinta dunia. Jadi hubud dunia itu bukan sekedar punya, ayo bukan harta, enggak. Termasuk kita walaupun hidupnya miskin, susah, tetapi nggak pernah ibadah. Uang 2.000 aja cariin kemana hilangnya. Itu masuk hubud dunia juga. Udah hilang aja. Karena apa yang kita miliki semua titipan ilahi. Jadi kalau misalkan Kang Arul hilang handphonenya, udah jangan dicari. Kayak gitu. Atau misalkan Kang Arul tiba-tiba punya handphone baru, kata Kang Nugroho, handphonenya bagus amat nih, buat saya aja. Oh iya silahkan ambil. Nah, kalau udah bisa kayak gitu, itu jadi tariknya. Latihan dulu. Latihan kayak gitu. Atau misalkan bagus gitu ya sarungnya gitu. BHS. Sarung boleh nih sarungnya gitu. Oh iya mau tak? Iya nih, ambil aja sok. Nah, itu peka dia. Nah, itu kasih. Itu kayak kemarin kan saya waktu kholwat kan. Saya kan sengaja kholwat bilik itu beli bajunya bagus-bagus kan, nggak mau walaupun disediain saya sengaja beli yang paling bagus. Sarungnya diambil, baju diambil. Kenapa kan apa dia buat ngelap berkah? Ya lu ngelap berkah, semua diambil ya. Saya nggak ada lagi ngelap berkah. Nanti gitu ya, Pak Nugroho. Nanti ke Kang Arul, saya ngelap berkah ini. Boleh buat saya handphonenya ya. Kan Kang Arul hanya untuk perjuangan ini handphonenya banyak malaikatnya. Kalau berkah saya. Oh iya silakan ambil. Nah itu jadi Kang Arul torikohnya ya. Kayak gitu. Itu jangan tapi ya. Ini mah hanya contoh aja. Tapi jangan ya. Kan ilmu itu ada yang dipraktekkan hari ini, ada yang nanti. Kalau udah waktunya, udah makomnya. Yang penting tahu dulu. Tasbihnya udah saya ambil. Udah ambil. Setelah hitam 41 tasbihnya saya ambil. Diambil, ya. Itu ya, bilangnya kalap barokah. Kalap berkahnya. Kata Kang Arul ya, sekali-sekali boleh, tapi kalau semua diambil ya. Itu namanya kalau dunia udah nggak di hati kita. Jadi kita nggak takut kehilangan, nggak takut nggak punya apa-apa, kayak gitu. Ya. Jadi jangan dicari kalau kehilangan. Kecuali bini ya. Kalau bini hilang dicari lah. Udahlah. Pak Dit itu hilang isinya. Udah. Kan semua tempat hilang. Ya jangan. Kalau istri mau dicari ya. Itu lagi masalahnya. Kalau istri udahlah. Nanti gue nyari lagi. Jangan. Dicari kalau istri. Kayak gitu. Yang berikutnya puasa hati itu adalah
Jangan sampai di hati kita itu ada penyakit-penyakit hati. Makanya harus ditahan tuh yang membuat penyakit hati. Seperti apa? Seperti ngebuang penyakit iri, hasud, dengki, marah, gitu kan? Apalagi sombong, terus namimah, gibah, dan yang lain-lain. Nggak bersyukur itu semua adalah hati yang paling luas. Berikutnya lagi, puasa tangan. Ini paling luas nih kalau puasa khusus. Ini tangan kita tahan. Jangan memegang sesuatu yang bukan hak kita. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Gitu ya. Kang Arul misalkan ngeruqyah. Ini lihat dulu nih, yang duka siapa? Cowok, cewek, atau transgender. Ya. Kalau cowok, pegang. Kalau cewek, jangan. Kalau ke wanita, jangan dipegang. Jarak jauh aja gitu. Makanya nanti teman-teman kalau misalkan ada pasien perempuan, jangan mau nerima kalau nggak ada sama mahramnya. Atau misalkan jamaah perempuan mengalami jilitan, jangan diterima kalau nggak sama suaminya. Saya pun kalau ada yang inbox perempuan, saya nggak semua jawab. Lihat-lihat dulu nih. Kalau ngeyel-ngeyel saya nggak mau dijawab. Karena awalnya nyaman-nyaman dulu, kesananya bahaya gitu. Karena sekelas wali aja banyak yang goyah karena wanita, apalagi kita yang ngecek-ngecek, yang nggak jelas. Ya. Maka itu tangan. Jadi tangan jangan asal megang aja. Kalau ada gunung kembar jangan dipegang gitu ya. Itu bahaya. Kang Ustad ya. Terus kalau itu uang yatim atau uang misalkan negara, uang rakyat, jangan kita ambil. Salurkan kepada bagiannya. Kalau misalkan kita menjabatan, misalkan Kang Arul diangkat misalkan jadi lurah. Itu. Lurah PSK gitu ya. Jadi lurah misalkan, lurah Cililitan. Kalau emang misalkan itu uang yang diamankan Kang Arul punya rakyat, kasihkan ke rakyat, jangan kita makan. Nah, itu artinya puasa tangan. Yang berikutnya, atau jangan mencuri, ya, atau jangan menampar istri. Nih, rata-rata suami yang berani memukuli istri, KDRT pada istrinya, itu kadang-kadang dia di luar tuh justru dia cemen. Dia cuman hanya berani ke istri. Di luar, di lapangan dia itu penakut. Sebaliknya, orang yang ringan tangan, orang yang tidak pernah memukul istrinya, dia gentle di lapangan. Kayak gitu. Karena dia hanya bisa melampiaskan ke istrinya, hanya berada di kandang. Di lapangan dia nggak berani. Tuh ya. Nah, yang berikutnya puasa kaki. Luas ya kalau udah bicara ini. Nah, jaga tahan kaki kita, jangan sampai kaki ini melangkahkan ke tempat maksiat. Ke tempat-tempat yang Allah murkai. Misalkan ke diskotik, ke Alexis, gitu ya. Itu jangan. Atau tempat-tempat lendir, bisa lendir gitu. Itu jangan. Ya. Atau misalkan tempat-tempat yang lain lah, yang maksiat-maksiat, itu jauhi. Nah itu namanya puasanya orang saleh. Terus dijaga. Yang berikutnya lagi, puasa telinga. Jaga, tahan telinga kita, jangan sampai mendengarkan sesuatu yang buruk. Yang kita dengar yang baik-baik aja, dengar Al-Quran, dengarnya sholawat, terus dengar yang baik-baik. Nah itu puasa khusus. Masih ada sebetulnya. Tapi minimal segitu dulu. Nah, sekarang lanjut nih ke puasa ini. Ke puasa umum. Sebelum saya lanjut, silahkan yang mau ngopi-ngopi dulu. Ya, iklan dulu. Yang merokok. Atau sebelum saya lanjut, silahkan takut yang mau nanya.